ba'dah amawat. Hadirin Bapak Ibu, insyaallah senantiasa dianugerahi sehat, disertai dengan afiatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian subuh ini kalau tidak salah bab 5 halaman 19 ya, bagi yang bawa bukunya, kedudukan salat dalam Islam. Salat memiliki kedudukan dan tempat tersendiri di dalam Islam. Salat adalah salah satu dari rukun Islam. Keislaman seseorang hamba akan sangat bermasalah bila tidak memenuhi rukun tersebut. Bahkan salat disebut tiang agama. Maknanya ibarat sebuah bangunan tanpa tiang, betapa ia akan roboh dengan sendirinya. Salat pun bila benar-benar ditegakkan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah SAW akan menjadi benteng pertahanan yang kokoh dari perbuatan fahsya dan munkar. Jadi salat adalah sesuatu yang tidak boleh kurang, apalagi hilang dari keislaman hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rukun Islam, rukun dalam bahasa kita adalah tiang penyangga pokok. Maka keberadaannya wajib dan tidak bisa tidak. Islam bagaikan bangunan yang berdiri dengan tiang-tiang. Maka salat merupakan tiang besar, penahan kekuatan dan kemegahan bangunan Islam seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Bila tiang ini rapuh atau rusak, tentu rusak pula bangunan Islam seseorang. Apalagi salat merupakan rukun Islam yang tidak sah keislaman seseorang tanpa. Sebuah hadis, faqala Rasulullah SAW, al-Islamu, Islam itu antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahijjal bait in istata'ta ilaihi sabila. 5 rukun dari tiang-tiang pokok Islam. Di dalam hadisnya lainnya Rasul menegaskan, qala Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 tiang. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis sholati wa ita'iz zakat wa hajjil bait wa shaumi Ramadan dan seterusnya. Ini yang pertama hadis riwayat Muslim, yang kedua pun hadis sahih riwayat Muslim. Itu yang pertama. Apa konsekuensinya bila nanti ada pertanyaan, bagaimana kalau orang mengaku Islam, Muslim tapi tidak pernah sholat? Atau Islam Muslim tapi sholatnya bolong-bolong? Itu kan? Level dari situ turun lagi, Muslim tapi tidak ada perhatian kepada cara sholat. Pokoknya seenaknya saja, hanya ikut-ikutan. Kemudian ada lagi Muslim yang perhatian terhadap caranya tapi susah khusyuk dan lain sebagainya. Jadi ada level-levelnya. Salat sebagai pemisah Muslim dan kafir. Di dalam beberapa hadis diterangkan bahwa salat merupakan pembeda Muslim dan kafir, yang mengerjakan salat Muslim atau mukmin dan yang meninggalkan salat sama sekali. Artinya dia tidak tahu salat, tidak pernah salat dan sebagainya, musyrik atau kafir. Hadisnya sebagai berikut. An Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir semoga Allah meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainal abdi wa bainal kufri, pemisah antara kekufuran dan hamba Allah dan kekufuran, tarkus sholat, kalau sudah sama sekali tidak sholat. Di dalam hadis lainnya masih dari Jabir radhiyallahu anhu, an Jabirin radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bainal kufri wal iman tarkus sholat.
antara kekufuran dan keimanan seorang dapat dilihat dari sholat atau tidak sholat. Tanya mukmin pasti sholat Pak. Kalau kafir pasti tidak sholat. Itu. Jadi ini seperti digambarkan pembeda yang paling mudah bagi seseorang agar setiap orang itu tahu dirinya itu mukmin, muslim atau non muslim. Begitu saja. Kalau sudah sama sekali meninggalkan sholat dan tidak sholat lagi, itu sudah jelas pilihan hidupnya dan harus tahu bahwa dirinya meninggalkan kemusliman dan kemukminan. Kalau sudah sama sekali tidak sholat. Kemudian masih dari Jabir pada hadis lainnya diriwayatkan oleh Sahih Muslim. An Abi Sufyan qala, dari Abi Sufyan dia berkata, sami'tu Jabiron radhiyallahu anhu, saya mendengar Jabir semoga Allah senantiasa meridainya yaqulu berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia berkata, bersabda, inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkas salat. Jadi hadis ini ada beberapa dan semuanya menunjukkan bahwa kalau sama sekali sudah tidak ada sholat, berarti ada tiang pokok yang akan meruntuhkan keislamannya. Tidak ada kehilangan tiang pokok. Selanjutnya dari Samurah bin Judah, dia sahabat yang berbeda. An Buraidah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Buraidah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda, bakiru bis shalah bil yaumil qayyim, segerakanlah salat pada hari menu cuaca, fa innahum man tarakas sholata faqad kafara. Semua hadis-hadis ini menggunakan kata-kata kufur. Muslim, mukmin, musyrik, kufur. Itu jadi perbandingannya. Hanya saja nanti akan kita lihat bahwa yang namanya kufur itu ada kufur dua macam. Ya, ada kafir yang disebut dengan kafir i'tiqadi, artinya benar-benar tidak pernah muslim, atau muslim lalu murtad. Namanya kafir i'tiqadi. Sudah akidahnya saja sudah memang lepas. Jadi ada yang tidak pernah sama sekali memeluk agama Islam, ada juga muslim tapi menyatakan kemurtadannya, menyatakan meninggalkan Islam atau menyatakan berpindah agama kepada agama lain. Oleh karena itu di sini ada kafir i'tiqadi, ada kafir amali, Pak. Artinya kalau begitu kelakuannya itu kelakuan kafir. Kalau soal i'tiqadi akidah, ketika dia tidak mengatakan, artinya kan disimpan di dalam hatinya. Sementara kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghukumi apa yang sebenarnya ada di dalam hati orang. Jangankan kita, Nabi saja tidak diberi wewenang untuk menghukumi isi hati orang. Kamu kafir, hatimu kafir dan sebagainya. Tapi kalau mengerjakan pekerjaan kekafiran, itu namanya kafir amali. Bisa jadi berbeda dengan di dalam hatinya. Bisa dipaham Bapak ya. Jadi kita hanya silahkan menghukumi orang dari zawahiruha, yang tampak-tampaknya saja. Itu jangan begitu karena amal begitu itu gitu kan. Jangan begitu karena perbuatan begitu itu ini. Adapun kamu pasti kafir karena hatimu begini-begini. Nah, jangan sampai kita menghukumi apa yang masih di dalam hati orang dan belum pernah diungkapkan. Jadi kalau kita ini orang muslim tapi enggak sholat, kafir dia, maksudnya bukan kafir menghukumi i'tiqadi, Pak. Bukan langsung bahwa dia itu keluar sama sekali dari Islam, dalam arti hatinya sudah kafir. Silakan kalau sholat hati, tapi dengan Anda tidak sholat, Anda sudah masuk kepada kelompok kafir amali. Yang begitu itu pantasnya perbuatan non muslim. Apa non muslim? Hanya gampang,
Muslim pasti sholat kalau benar muslimnya kan. Tapi kalau non muslim pasti nggak sholat kalau benar non muslimnya. Makanya kalau bohong kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Ini namanya ketika dia tidak sholat, hukumi saja dengan kafir amali. Anda sedang melakukan amal-amal kekafiran. Sekali lagi, walaupun tidak bisa mengatakan kamu keluar dari Islam. Nah, ya. Jadi nanti ada kafir i'tiqadi, artinya soal akidah. Soal akidah itu adalah soal hati. Kemudian apa yang ada dalam hati terserah orangnya masing-masing. Dan kalaupun kita ditanya bagaimana kalau seorang mengatakan dirinya Islam tapi tidak pernah dilihat sholat, tidak pernah, beda tidak pernah sholat, Pak. Tidak pernah kita melihat dia sholat, kan beda, Pak. Kalau kita melihat seseorang tidak pernah dia sholat menurut kita, dan itu juga belum bisa dipastikan bahwa memang dia benar-benar tidak pernah sholat. Itulah begitu kayak. Jadi kita sendiri harus sangat hati-hati ketika menghukumi orang, karena kalau benar-benar sudah kafir i'tiqadi ke neraka, tidak akan pernah ke surga. Bisa dipaham Bapak Ibu? Kalau sudah kafir i'tiqadi itu ke neraka dan tidak pernah akan ke surga. Tapi kalau kafir amali selalu masih ada harapan ke surga, walaupun harus ke neraka terlebih dahulu. Itu bedanya. Yang tidak pernah jadi seorang muslim atau orang yang memang dia sendiri menyatakan berpindah agama atau keluar dari Islam, kan namanya murtad. Nah, orang seperti ini sudah ada ayat-ayatnya yang khusus, sudah juga ada hadis-hadisnya yang khusus. Adapun orang muslim tapi sholatnya nggak benar, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, meninggalkan sholat, lama sholat lagi gitu kan. Ketika sholat dia muslim, ketika meninggalkan sholat kafir amali. Itu ya. Makanya ketika kalau saya ditanya, Ustaz, ada seorang muslim tapi kok sholatnya gak benar, sholat dia. Bisa dipahami Bapak Ibu? Sholat dia, walaupun kita kecewa dengan kafir amalinya kan. Bisa dipahami ya? Karena yang dilarang disolati oleh Al-Quran, nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam salah satu surah Al-Maidah. Itu di sana At-Taubah di sana dikatakan janganlah engkau menyolati dan berdiri orang yang sudah jelas-jelas menyatakan bukan muslim. Jangan juga mohonkan ampunan kalau orang itu mati. Biarkan dia hidup dengan cara agama dan keyakinannya masing-masing. Itulah yang dimaksud lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau sudah bab amal-amal, Pak ya, amal-amal itu namanya lana a'maluna walakum a'malukum. Itu soal amal, Pak. Kalau soal akidah lakum dinukum mangawe kuliah ayyuhal kafirun, kalau begitu ya. Itu supaya kita bisa membedakan dan jangan terlalu mudah menghukumi orang dengan kafir atau musyrik yang maksudnya i'tiqadi, karena sama dengan menghukumi kamu ke neraka selamanya di situ. Bisa dipahami Bapak? Adapun kalau kita menghukumi kafir amali, sebetulnya masih punya harapan orang itu dimohonkan ampunan oleh saudara-saudaranya yang muslim. Kemudian para ulama sepakat pengertian syirik dan kafir di sini dapat dimaksudkan benar-benar musyrik, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, kafir kepada Islam, tapi dapat pula dimaknai dengan kafir menolak akan ayat dan hadis mengenai adanya kewajiban sholat. Tentu saja makna kafir dimaksudkan hanya kepada orang-orang yang mengetahui akan adanya perintah Allah tentang sholat. Jadi meninggalkan sholat bagi seorang muslim adalah pelanggaran. Meninggalkan sholat bagi non muslim bukan pelanggaran. Bisa dipahami Bapak ya? Kenapa tidak melanggar? Ya memang beda agama. Jadi itu mah sudah beda agamanya saja yang bermasalah. Oh, kafir tapi kok gak pernah sholat? Bingung nanti pertanyaannya. Gitu ya. Nanti dibalik lagi, kamu juga emang ngaku muslim gak pernah sholat, kan repot nanti. Jadi debat kusir. Para ulama sepakat bahwa jika meninggalkan salat karena menolak syariah, salat dan menolak akan keberadaan salat sebagai rukun Islam, maka itu kafir.
dinyatakan di sini sudah keluar dari lingkaran Islam. Akan tetapi apabila meninggalkan salat karena malas, gangguan, sekali lagi kalau sudah berhenti salat karena sudah tidak iman lagi kepada ayat-ayat, berarti kan murtad, Pak. Jadi paham ya? Kalau meninggalkan sholat ya karena sudah meninggalkan Quran, sudah meninggalkan hadis, tidak iman lagi, ya itu pindah agama ya. Berarti dia tidak punya kitab apa-apa atau berpindah kepada kitab lainnya. Tapi kalau orang yang karena godaan duniawi, karena jadi malas, karena dan lain sebagainya, sementara akhirnya masih tetap meyakini kewajiban salat, itu pelanggaran, Pak. Namanya maksiat. Fasik namanya. Itulah muslim yang fasik. Kufur, tapi kufurnya amali. Jadi kufur amali itu kefasikan dari seorang muslim. Mencuri fasik, Pak. Cuma levelnya saya beda-beda. Berzina juga merupakan fasik. Ya, fasik itu artinya amal-amal jelek dan buruk yang tidak layak dilakukan oleh kaum muslimin. Nanti kalau dilakukan oleh kaum muslimin berdosa, Pak. Kalau dilakukan oleh yang non muslim tidak berdosa. Dah, mereka mau bebas, Pak. Kenapa nanti ada sudah aturannya sendiri ya, Pak ya? Sudah ada aturannya sendiri. Nah, tetapi bagaimanapun sebagaimana masalah-masalah lainnya, Pak, selalu saja di antara ulama ada perbedaan pendapat ketika menghukum mereka. Malik, Asy-Syafi'i serta kebanyakan ulama salaf dan khalaf bahwa kafirnya bukan kafir i'tiqadi. Malik, Imam Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama dalam bahasa lain suka disebut dengan jumhur ulama. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar istilah jumhur ulama, artinya siapa orangnya? Nah, semua ulama, salaf dan khalaf, semua ulama. Nanti ada yang berbeda pendapat sedikit, bisa dipaham Bapak Ibu. Maka yang sedikit ini saat pendapat tersebut tidak sama dengan jumhur ulama. Tapi yang sedikit ini bisa jadi pada bab lain cocok dengan mayoritas. Bisa dipaham Bapak Ibu ya? Itu istilah jumhur ulama. Jadi pamannya sekarang kita dibacakan Malik dan Asy-Syafi'i serta kebanyakan ulama salaf. Berarti Imam Ahmad dan Imam Hanafi beda. Kalau kita lihat dari 4 mazhab yang paling terkenal, beda. Apakah yang tidak masuk ke sini bukan jumhur ulama? Iya, dalam pendapat ini. Tapi ternyata kalau bab lain, yang ini jumhur ulama masuk, yang lain tidak. Yang ini masuk, yang lain tidak. Jadi jumhur ulama itu para ulama kalau menyebut jumhur ulama semuanya, Pak. Tapi kalau pada saat membahas dan kajian tertentu yang disebut jumhur ulama artinya mayoritas yang sependapat dalam bab itu. Bisa dipahami ya. Jadi Bapak Ibu pokoknya mayoritas ini pendapatnya apa? Nah, sebut-sebut jumhur jamaah al-karomah, Pak. Nanti ada beberapa orang yang beda ada pendapat. Tetapi ketika membahas lain, nah yang beda ini masuk kepada mayoritas. Malah yang beberapa orang mayoritas tidak sama, bisa dipahami ya. Berarti yang tadi beda itu dalam bab lain masuk kepada mayoritas jamaah al-karomah. Begitu istilah jumhur ulama. Dan hakikinya itu sebetulnya kalau kita memang sedang meneliti dan harus tuntas, biasanya akan diperiksa lagi. Kenapa? Benar enggak jumhur ulama yang pendapatnya seperti itu? Karena kadang-kadang pengakuan pendapat jumhur ulama lain dari seorang ulama lagi, Pak. Menurut hasil penelitian dia dan seterusnya begitu. Makanya di mukadimah yang lalu pernah saya sampaikan, tidak ada ulama kecuali dengan keterbatasan masing-masing. Pasti ada yang ini ada lebihnya ini, ada kurangnya bab ini. Yang ini unggul dalam bab ini, nanti kurang unggul dalam bab lainnya. Begitu selamanya. Makanya dari dulu juga ulama ahli usul fikih, gitu kan? Berarti nanti dia menonjol dalam urusan usul fikih dan begitu seterusnya. Jangankan ulama, para sahabat saya pun sering tanya masalah ya dari seorang kepada sahabat lainnya. Yang ini nanya ke sini, yang ini ini salah pendapatnya, luruskan oleh sahabat ini dan seterusnya begitu. Yang paling penting sering rela apabila sudah diketahui oh ini masalah ada kekurangan tepatan, lalu ada yang meluruskan, ridho, nah itu Pak. Itu kenapa? Karena tidak ada seorang ulama pun pemilik mutlak kebenaran. Bahkan sahabat saja Pak, sekali lagi tidak ada mereka yang benar-benar benar. Setelah Rasulullah wafat, semuanya juga campur dengan ijtihad, mencari kebenaran. Gitu.
Cuma para sahabat adalah manusia yang paling dekat masanya kepada Rasulullah. Tapi dari aspek tidak maksum dan mungkin tidak tepat, sahabat pun manusia biasa, bisa hadir, bisa tidak hadir pada saat kejadian. Yang hadir tahu, yang tidak hadir ya tidak tahu. Menunggu informasi dari yang hadir. Itu kalau ketemu, kalau nggak ketemu, ya tidak dapat informasinya. Bisa sederhana ya. Begitulah yang namanya sepeninggal Rasulullah, ada bagian-bagian yang ada pintu-pintu celah untuk terjadinya perbedaan fatwa, perbedaan pendapat. Kemudian kata Imam Malik, Imam Syafi'i dan para ulama khalaf serta salaf artinya mayoritas itu bukan kafir yang i'tiqadi, melainkan fasik di dalam beragama Islam. Jadi namanya cacat atau rusak bagian tertentu, yaitu salah satu rukunnya. Jika tobat, terima tobatnya, dan jika tidak wajib dia dihad. Ini berpendapat. Kalau Imam Malik, Imam Syafi'i keras, orang seperti itu harus dihukum seperti dihukumnya pezina. Saking kasihan Pak. Kenapa? Karena had hakikinya adalah untuk kifarat supaya nanti tidak disiksa di akhirat. Siapapun yang kena had karena melakukan hukum-hukum yang memang mahdud disebutnya Pak. Karena nanti di dalam hukum ada beberapa, ada hukum had, ada hukum ta'zir, gitu kan? Ada hukum jinayat dan lain-lain. Siapapun yang dihukum di dunia ini dalam satu perbuatan yang kena had, itu sudah bebas hukumannya di akhirat. Kalau tidak kena had di dunia, serahkan saja kepada Allah, suruh tobat jangan pernah berhenti, suruh istighfar jangan pernah berhenti. Kalau tidak kena dengan hukum syariat Islam. Sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Mubarak dan Ishaq bin Rahawai menyatakan kekafirannya. Dan ini pun termasuk pendapat sebagian kawan-kawan Imam Asy-Syafi'i. Abu Hanifah, ahli ilmu Kufah, Al-Muzanni berpendapat bahwa yang meninggalkan salat itu tidak dinyatakan kafir, tidak dibunuh, tidak ditakzir, dan dipenjara sampai dia kembali mengerjakan sholat. Begitu pendapat-pendapat ulama. Mereka sama memahami hadis-hadis yang tadi. Lalu muncul, kalau kata saya sih hadis ini begini maksudnya. Kalau kata saya sih, di sini begini maksudnya. Bila diperhatikan dengan sesama masing-masing kelompok ulama yang berpendapat ini berdasarkan dalil-dalil. Kelompok pertama berpendapat bahwa kafir bukan kafir yang i'tiqadi, melainkan fasik di dalam beragama Islam. Jika bertobat diterima tobatnya, dan jika tidak wajib jadi had, dihukum fisiknya Pak. Itu. Jadi dulu itu pasti khalifah akan mengambil kebijakan tertentu. Itu bisa dipahami Bapak ya. Kemudian innallaha la yaghfiru. Dalilnya apa? Al-Quran. Orang yang tidak pernah sholat seumur hidup pun, tapi kalau tobat memohon ampun, menyesal, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang menyekutukannya, wa yaghfiruna duna dzalika liman yasha. Bahkan Allah mengampuni bisa mengampuni apapun selain menyekutukan. Jadi orang yang melanggar sholat meskipun tidak tobat masih tetap ada harapan diampuni. Bisa dipaham Bapak ya? Jadi sekali lagi, orang tidak sholat, sehari tidak sholat, seminggu tidak sholat, apakah bisa diampuni Allah? Bisa, asal bukan menyekutukan. Jadi menyekutukan Allah hanya diampuni dengan tobat, tapi dosa selain itu, tobat tidak tobat terserah kepada Allah, tetap ada harapan untuk bisa diampuni. Kalau supaya pasti bagaimana Pak? Ya tobat dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita bertobat mohon ampun itu sebetulnya mengejar kepastian. Jadi tidak ada dosa ibu bapak yang pernah dilakukan sebesar apapun, tapi kalau benar-benar datang kepada Allah menyesal dan bertobat, itu justru mengejar kepastian ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wa man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal." Berarti kalau berdasarkan kelompok ulama ini, siapapun orang yang selama berpegang kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, memang dia dosa pernah ini sebut saja segudang dosanya atau bergunung-gunung dosanya, tapi ujung-ujungnya akan ke surga juga Pak, asal jangan murtad. Ya,
Segitu dulu Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan dulu, nanti kalau tidak ada akan kita lanjutkan. Enggak. Jika Allah sudah mengampuni semua kehilangan dosa-dosa manusia, apakah itu masih mampir ke neraka atau langsung saja? Itu yang menjadi karena kan saya banyak mendengar bahwa untuk membersihkan itu harus gerakan dulu gitu, begitu begitu takut jangan gitu. Ya, saya kira jadi banyak pendengar ya, orang mendengar begitu banyak. Saya kira Bapak mau ngaku saya banyak dosa apa? Jadi begini Bapak Ibu ya, kalau begitu saya jawab saja dengan hadis langsung. Diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain namanya. Kemudian dari sahabat Rasulullah yang bernama dari Al-Barra bin Azib. Muslim itu Pak, nanti di akhirat ada 3 kelompok. Muslimin. Muslimin yang ke surga langsung, muslimin yang ke neraka terlebih dahulu, dan muslimin yang tidak akan ke neraka tapi ditangguhkan masuk surganya. Namanya Ashabul A'raf, penduduk benteng antara surga dan neraka. Nanti ada benteng namanya Al-A'raf. Mereka tinggal di situ. Sampai kapan? Menunggu keputusan Allah untuk dimasukkan. Siapa yang ke surga langsung? Gak susah Pak. Allah itu maha baik. Allah itu maha baik. Saya cari bahasa apa ya? Maha kaya, maha baik. Apa maha kaya, maha baik? Bapak Ibu, bila baca Quran satu ayat, berapa huruf? Nanti kita lihat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Allah tidak jadi miskin dan tidak berkurang kemahakayaan Allah. Itu perbandingannya 1 huruf, 1 kebaikan, 1 huruf kebaikan. Berarti kalau nanti 100 huruf sudah 1000 kebaikan Bapak hari itu. Dilipat ganda. Bahkan kebaikan-kebaikan ila syab'innya tazifin. Allah maha mampu maha buat ketika amat. Kalau kita suka berterima kasih, bersyukur dengan amal baik Pak, maka Allah itu syakurun. Syakur itu artinya rajanya paling hebat dan dahsyat dalam berterima kasih. Makanya sekecil apapun kebaikan Bapak, bisa jadi satu ketika Allah lipat gandakan jadi 700 kali. Begitu hadis sahih riwayat Muslim ya, yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ila sab'i mi'ati zikfin, sampai 700 kali lipat. Jadi berapa selalu begitu Pak. Setiap kali beramal, ya Allah terimalah dan lipat gandakanlah pahalanya. Dan itu diperintahkan. Jangan jadi orang, jangan ingin pahala, kita ibadah saja ikhlas, jangan ingin pahala, nanti pamrih. Jadi kita pamrih. Kan disuruh pamrih kan? Nah, Allah disuruh pamrih. Kalau kita tidak pamrih kepada Allah, mau pamrih kepada siapa? Dan satu itu. Kenapa saya sampaikan tentang lipat ganda ini, gitu kan? Nanti ada orang-orang yang ke neraka dulu, ditimbang amal, gitu Pak. Kan yang namanya timbangan amal hanya tiga hasil Pak. Silakan Bapak coba. Kalau Bapak menimbang sesuatu, pasti hasilnya 3. Antara 3. Yang pertama, umpamanya kebaikan yang kanan, keburukan yang kiri. Setelah ditimbang, sebutlah 50-50. Cek bahasa Sunda gedeg. Kalau bahasa orang draw. Alias tetap seimbang. Lamun cek tukang warung kilo tiis Pak. Gak ada lebihnya, gak ada kurangnya, manteng di tengah-tengah. Alias sebut saja 50-50. Bisa dipaham? Begitu. Ada amal yang sebetulnya satu lagi masuk, walau hanya dengan sedekah sebiji kurma. Kalau dalam hadis riwayat Muslim itu, walaupun dengan hanya sebutir biji syair, artinya sekurang memberi segera kebul apa, tapi tetap ada lebihnya. Ke surga langsung Pak. Ke surga langsung.
Padahal itu sudah dilipat gandakan. Jadi ini muslim malas Pak. Dia muslim keduli. Sudah dilipat gandakan masih tetap imbang. Bayangkan, berarti kedul Pak. Maksiatnya cukup banyak. Tapi Allah hakimun, bijaksana. Jadi yang 50 asal plus apapun, makanya beramal terus bisik itu yang satu ketika krusial untuk menambah beban bobot dari amal soleh. Kenapa? Kata Rasulullah, setiap kamu beramal kebaikan menghapus dosa seimbang. Setiap kamu beramal kebaikan menghapus dosa seimbang. 50 cek bahasa Sunda. Antara yang dihapus dan penghapus draw. Cicing di al-arab. Maka yang draw ini adalah ashabul arab. Di bahasa Sunda nama ashabul draw. Iya. Tapi kalau asal ada lebihnya sedikit saja, dia sudah ke surga. Dalam firman Allah kata Abdullah bin Mas'ud sahabat Rasulullah dalam tafsir hadis ini, bahwa fi isyatir, jadi lebih sedikit saja itu adalah faman sakulah mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Jadi muslim yang malas tapi ada amal solehnya ketika ditimbang sama-sama 50 tapi ada lebihnya. Kadang-kadang hanya senyum kepada saudaranya bersama mukmin, sekedar untuk menunjukkan saya ini tidak ada masalah apa-apa. Itu kebaikan. Itu kan, dan seterusnya. Nanti kalau udah 50 masih ada lebihnya maksiat Pak. Mulutnya ngomongin orang lain. Hati-hati itu bisi itu kan nanti nilai plus bagi maksiat. Cek bahasa Sunda, nyongeat Pak. Artinya berat kepada kemaksiatan, ke neraka dulu. Bisa dipahami. Jadi kalau mau ke surga langsung, ya bersih-bersih amat juga kita mustahil karena kita adalah manusia biasa, tetapi jadikanlah kebaikan. Ini yang saya omongkan minimalis Pak. Ke surga langsung yang minimalis, ke neraka dulu yang minimalis gitu kan. Adapun nanti kalau lebihnya lebih banyak, ya lebih cepat lagi ke surga. Bisa dipahami ya. Jadi artinya kalau yang timbangan kebaikannya lebih banyak itu langsung ke surga. Otomatis walaupun hanya sekali kebul lebihnya. Cuman saya pernah mendengar Pak, kalau mungkin penduduk bumi ini itu mayoritas masuk surga itu memang karena kasih sayangnya Allah. Benar. Kalau dihitung jumlah kesalahan dan dosa-dosanya dengan kebaikannya pasti lebih banyak dosa-dosanya. Gitu. Ya. Mudah-mudahan kita enggak sih. Itu mah bapak weh. Ya mudah-mudahan Bapak lebih banyak baiknya daripada jeleknya Pak ya. Dan selain berbuat baik, kita mohon dengan dikuatkan dengan doa, Rabbana taqabbal, sering kan? Kita mohon doa kita diterima, amal kita diterima, dan kalau berbuat dosa kita pun insya Allah sering mohon ampunan. Mohon diterima, mohon ampunan itu juga ibadah Pak, ada doa itu ibadah juga. Jadi insya Allah kadang-kadang kita juga nggak paham seperti itu ibadah, tapi sudah jadi ibadah, bisa dibawakan. Yang namanya doa ibadah bukan? Itu nanti ada yang dihapus dosa. Jadi mudah-mudahan setelah curat-coret amal depan ya 51 lah. Paman sakulat mawazinu. Dan kan kenapa surga bertingkat-tingkat? Nah kan malas kedur, rajin dan sebagainya nanti. Kaitannya juga dengan mudah-mudahan kita mah 50 plus. Amin. Ya Rabbal alamin. Yang lainnya silahkan. Masih ada pertanyaan? Abang apa? Singkat aja Pak. Masih banyak yang menggampangkan bahwa genweh karena dan nanti ujung-ujungnya ke surga. Nah, sedahsyat apa sih amalan yang satu kebul itu ke neraka ini? Sehingga kita menjadi termotivasi untuk senantiasa ingin langsung ke surga. Terima kasih. Aduh, Bapak ada. Jangan menggampangkan neraka lah. Jangan dulu menggampangkan neraka. Itu mah ini aja Pak. Mukodimah saja. Mukodimah sakitnya itu pada saat dicabut nyawa Pak. Itu baru kalau kita mau sepak bola baru gini-gini Pak. Apa itu namanya? Itu warming up kan? Baru warming up saja. Ketika orang yang akan ke neraka dulu, dia keberatan untuk dicabut nyawa Pak.
dia akan keberatan. Ruhnya itu terus berpegangan kepada semua sendi dari sejak sendi jari-jari kaki, Pak. Nanti akan dipaksa, dicabut. Berputusan perpegangannya satu persatu dan setiap kali terus dari salah satu sendi hakikinya yang menjadi yang luar biasa. Jadi jangan coba-coba hanya ada neraka mah. Ulah tiga Yahudi malan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat. Kita ini kan hamba Allah yang istimewa, anak-anak Yakub, anak Ibrahim, ya kan gitu kan, anak Israilnya istrinya Yakub. Kalaupun ke neraka, ya paling-paling seminggu begitu itu Pak. Berapa lama kalau sudah akhirat Pak? Yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana 50 alfasana 50.000 tahun. Siapa yang Pak? Makanya lah begitu. Jadi jangan anggap enteng kita ini makhluk lemah yang kecil dan lemah. Itu biye Pak. Sebab satu namanya hipunya biye itu orang Pak. Makin hari makin terobos. Harus di neraka dengan yang seperti itu. Besi, timah, baja meleleh Pak. Kita ini apa ya nanti ya kan? Dan kullama najidat juluduhum badalnahum juludan ghairuha. Siksa sampai hancur lebur, Allah utuhkan lagi. Siksa sampai lebur, Allah utuhkan lagi. Satu harinya 50.000 tahun perbandingan hidup di dunia. Kurang wae hidup karena kita berapa puluh tahun sah hubul. Bapak sekolah dia berarti saya salila Pak. Minimal 50.000 tahun perhitungan. Karena itu seperti itu. Makanya itu tadi ittaqillaha walau bi syiqqi tamroh. Kalau ada kesempatan Allah sodorkan kepada kita sekecil apapun kebaikan dan tahu kita bisa kerjakan. Siapa tahu itu akan menjadi plus. Jangan justru jadi kalau maksiat bisa ditahan nih, udah tahan, bisa jadi plus, bisa dibangun. Kalau berikan ke neraka heula, sadinten dari 50.000 tahun, Nauzubillah min. Jadi ini bukan dianggap untuk dianggap enteng karena kamu ya gak suka. Jadi ashabul a'raf saja Pak yang tidak akan ke neraka karena 50-50 itu maha bijaksananya Allah Pak. Yang 50-50 itu tidak ke neraka, tapi ditangguhkan ke surga. Ketika melihat ashabul jannah selalu salamun alaikum, nanti Bapak Ibu pulang silahkan. Surah Al-A'raf sejak ayat 22 itu menggambarkan itu. Salamun alaikum, coba sunah halapannya berujung menikmat gitu. Aduh, abis itu kuat. Disiksa itu mah. Disiksa ku kabita. Belum lagi kalau pada surrifu absaruhum ila tilqa jahannam, ketika dialihkan ke neraka. Alhamdulillah min dzalika Allah ulah tadinya abdi mah disiksa we. Malu bae English teh teu kenal mah. Begitulah kurang lebih ya. Jadi sekali lagi justru bukan terus anggap enteng neraka, tapi ittaqillah walau bisyikki tamroh. Terus tambah amal soleh walaupun dengan pekerjaan-pekerjaan sekali dianggap enteng, apalagi yang bisa kita rutin kebaikan. Mangga Bapak. Saya pernah mendengar katanya janganlah kita menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Itu Katanya ada yang mengatakan siapakah orang yang bangkrut adalah orang yang berkomentar dengan orang. Nah, bagaimana kaitannya dengan pengampunan dari Allah? Apakah ini juga termasuk dengan orang apa Pak? Ya tadi ya, bagaimana dengan yang terakhir? Ya, bagaimana dengan pengampunan dari Allah? Jadi kan kalau kita berdosa kepada sesama kan harus minta maaf dulu Pak. Ya. Baru impas. Ya. Gitu. Jadi Allah mampu ampun, tetapi dosa sesama kan tidak seperti itu. Nah kaitannya dengan kita hanya ngomongin orang, misalnya kita lihat di televisi ada orang begini-gini, nah, katanya kan itu termasuk Ya bergosip gitu ya. Yang menggila. Gibah itu katanya kita jadi bangkrut karena pahala kita lari ke dia, dosa dia lari ke kita begitu. Ya. Jadi memang yang Bapak tanyakan di Qur'annya ada. Ya, di Qur'annya ada, bisa dibaca surah berapa? 49 surah Al-Hujurat dari mulai ayat ke 10 lah atau 13. Innamal mu'minuna ikhwah.
aslihu baina akhwaikum dan seterusnya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan suka saling gibah. Berarti Bapak bicaranya gibah ya Pak ya. Dan gibah itu datangnya dari orang fasik. Tidak ada siapapun yang datang kepada Bapak Ibu lalu bawa berita tentang keburukan seseorang. Ini sekali lagi. Siapapun yang datang kepada Bapak Ibu lalu membawa berita keburukan seseorang, terima dulu dia sebagai orang fasik. Bisa dipaham Bapak ya? Inja'akum fasikum binabain fatabayyanu. Apapun yang dia katakan, jangan Bapak Ibu terpengaruh. Kalau Bapak Ibu terpengaruh, boleh terlibat kepada amal kefasikan. 0 saja dulu saja 0. Anda baru menyampaikan berita, saya kan belum tabayun, saya belum klarifikasi, belum divalidasi berita daripada Anda. Saya tidak boleh menghukumi orang seperti apa yang Anda katakan. Berarti orang itu bodoh atau apa? Bodoh apa? Jadi manfaatkan saja oleh orang lain. Tiba-tiba benci, tidak suka, padahal benar tidak seperti itu, belum tentu. Nah, makanya fasih dulu. Kalau berkepentingan silakan Bapak tabayun. Kalau tidak berkepentingan berita nuki rumah. Kalau orang tua sub karena cari katuh keluar tidak kenca, saya tidak. Jangan terpengaruh. Sebab terpengaruh jadi nanti ngobrol kan. Itu namanya bergosip. Gibah namanya. Jadi kalau gibah itu berarti tidak bisa seseorang. Jadi kalau Anda menyebarkan berita-berita yang Anda sendiri tidak pernah tabayun, sudah disampaikan lagi pada yang lain, berarti orang teh korban. Dibawa kepada kelompok yang suka bergibah. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Itu hanya di antara amal, Pak. Intinya adalah zalim kepada sesama manusia. Nanti begini, Pak. Ya, jadi nggak apa-apa agak panjang dikit ya, karena begini. Timbangan ada, akhiratul pertanyaan ada, kemudian hisaban ada. Nanti ada jembatan di atas neraka jahanam. Sering juga disebut siratal mustaqim atau al-jisru ala jahanam. Jasr jembatan di atas jahanam. Nah, sebelum itu ada namanya satu ruang kontoroh. Itu yang Bapak tanyakan. Bapak berbuat kebaikan. Yang paling sederhana Nabi sering contohkan, "Ma tatul adza anitori." Di jalanan ada yang membahayakan. Lalu kita lihat orang sering lalu lalang, maka kita ambil, tidak apa-apa lah. Yang penting Allah kan melihat. Orang tidak tahu kita berbuat baik-baik, tuh malah mau dia Korea, malah kita ulang kan. Ya kan? Pinggirkan. Orang tidak ada yang tahu. Baik-baik saja lewat kan. Nanti di kontoroh ini akan dipertemukan setiap yang melakukan kebaikan dan orang-orang yang penerima kebaikan, penikmat kebaikan. Nanti disuruh berterima kasih oleh Allah kepada orang tersebut. Gak akan rugi, baik dilihat orang ataupun tidak dilihat orang. Toh ada dua yang selalu mencatat raqibun. Sekarang yang dolim, Pak. Yang dolim dan didolim ada yang saling kenal di dunia. Kalau saling kenal di dunia, di akhirat juga otomatis saling kenal. Saya tahu ngadolim itu ya Allah gitu. Mending kalau satu orang kalau ngabri. Itulah sekali lagi, tetapi yang paling penting itu taubat. Taubat kepada Allah. Kalau sudah Allah mengampuni, ya itu sudah selesai. Terserah orang itu memaafkan atau tidak memaafkan. Bisa dipahami. Tapi kalau taubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sekali lagi taubat itu justru untuk memastikan. Jangan pernah Bapak Ibu tidak yakin diampuni enggak ya, diampuni. Jangan begitu. Anda sungguh-sungguh tidak, sungguh-sungguh itu artinya diterima. Apa ciri diterima? Berganti amal buruk dengan amal baik. Makanya amanah wa amilah amalan harus dibuktikan. Jadi begitu Pak ya. Berarti orang yang akan nanti diambil. Coba lihat suratnya, pindahkan. Coba lihat itu orang yang tidak pernah menyesal, Pak. Orang yang tidak pernah bertobat. Jadi segala rupa ku taubat mah beres. Umar bin Khattab enggak pernah maafai orang-orang, Pak. Setelah dia masuk Islam, enggak pernah semua orang yang pernah digalim ketemu bingung, Pak. Di mana lagi ya? Saya tahu di mana lagi ya datang. Mal kabul ibadah, mal ulana itu. Ayo ada tangan orang kan. Umar bin Khattab dia bingung ku maksiat, Pak. Dan kalau yang namanya menyakiti, membunuh, minta maafnya gimana? Bisa dipaham? Gimana minta maaf kepada yang sudah dibunuh lagi? Kan nggak bisa. Taubat. Atubu ila bariku.
mohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? At-taubah an-nadamah. Diawali dengan penyesalan, dekati Allah, mohon ampun. Innahu kana ghaffara. Apa maksiat Anda terbesar saja sebut? Kalau Anda taubat, itu justru sungguh-sungguhlah untuk memastikan taubat Anda diterima. Jadi sebetulnya jangan pernah ragu, yakin kalau taubat diterima. Tanya, sungguh-sungguh tidak? Sungguh-sungguh buktikan dengan apa? Ila man taba wa amana wa amila amalan. Kenapa? Allah Maha Bagur, Allah Maha Baik. Asal kita sungguh. Jadi begitu ya Pak ya. Jadi orang yang diambil amal solehnya, diambil sholatnya, dia nggak menyesal telah menzalim, tidak pernah bertobat, tidak benar-benar sungguh-sungguh mohon. Itu Bapak Ibu cukup ya. Nah sekian dulu. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu senantiasa diberi sehat walafiat dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, semakin rajin dalam beramal soleh sehingga kita ini sekarang sedang mencari plus untuk menjadi paman sakulas mawazinu bahwa fi syadir ya, dengan harapan ke surga langsung, tidak ke neraka terlebih dahulu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.